Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Nah, ini masih tentang limit trigonometri yang sifatnya cos min cos ya. Nah, yang perlu diingat bahwa ketika kalian menjumpai soal cos min cos itu sama saja min 2 sin sin. Dibagi ya. Nah, sama ini sifat yang tadi. Kalau 1 min cos nx itu 2 sin kuadrat n per 2. Nah, kalau cos dikurangi 1 berarti dibalik. Jadi min 2 sin kuadrat 4 per 2x ya gitu. Otomatis min 2 nya nanti bakalan dicoret ya. Sebenarnya sin sama sin kuadrat ya. Kalau nanti dikerjakan secara langsung jadi sin kali sin dibagi sin kali sin gitu. Caranya gitu mengerjakan soal nomor 22. 4-nya ini tinggal dibagi 2. 4 per 2 4 per 2 seperti itu ya. Nah, yang atas itu tinggal ditambah dibagi 2. Jadi 5 tambah 2 bagi 2, 5 kurang 2 bagi 2. Sin-sinnya otomatis dicoret. Kita hitung 7 per 2 dikali 3 per 2 dibagi 2 kali 2. Sehingga nantinya 21 per 4 dibagi 4. Atau sama saja 21 per 16. 4 yang paling bawah kalikan ke penyebutnya si 21 ya. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 23. Kalau soal nomor 23 di kisi-kisi bunyinya seperti ini. Ada fx disuruh mencari limitnya ya. Kalau soalnya persis kayak gini, kalian tinggal melihat sin x. Kalau soalnya persis sin x, maka jawabannya sudah dipastikan hasilnya adalah tak hingga. Tinggal diingat-ingat. Tetapi kalau bawahnya ini enggak sin x, nanti kalian hafalin ya. Ini nomor 23 ya, fix kayak gini. Kalau soalnya sin x min a seperti yang bawah ini, maka tinggal kita coret. Coret, 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 coret. Berarti jawabannya adalah K dikali B dikali C. Contohnya kalau soalnya berbentuk angka, misalkan limit x menuju A dari 3 sin 5 kali x min A gitu ya. Tangan 2 kali x min A sama. Bawahnya juga sama. X min A sin x min A. Ini udah nih coret, 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 coret. Hasilnya berarti 3 kali 5 kali 2 alias 30. Itu kalau soalnya kayak yang bawah. Tapi kalau kisi-kisi bunyinya yang kayak yang atas ini, hasilnya tak hingga gitu. Tinggal nanti dua kemungkinan ini mana yang akan keluar di soal nomor 23. Soal nomor 24 masih tentang limit. Nah, ini limitnya tak hingga ya. Bunyinya kisi-kisinya begini, seperti yang atas. Pangkatnya sama-sama n. Sebenarnya hasilnya itu tinggal kita lihat yang nempel sama x. Ini yang nempel sama xa, yang bawah yang nempel sama xc, itulah hasilnya A per C. Kalau aplikasinya dalam bentuk angka, misalkan angkanya yang nempel sama x3, berarti 3 per 2 ya, kalau soalnya kayak yang bawah. Udah gitu aja, selesai. Itu nomor 24, very easy ya. Lanjut ke nomor 25. Soal nomor 25 juga masih tentang limit tak hingga ya guys. Besok kalian tinggal lihat yang nempel ini sin 3 per x. Angka 3-nya tinggal dilihat, angka yang bawahnya angka 5, itulah hasilnya 3 per 5. Selesai ya. Udah nggak usah mikir yang macam-macam, jawabannya cuma sesimpel itu. Karena kisi-kisinya bunyinya seperti ini. Kita lanjutkan soal nomor 26. Nah, soal nomor 26 juga masih tentang limit, tapi saya curiganya yang ini keluar di esai ya. Limitnya juga tak hingga. Kalau misalkan ini keluar di pilihan ganda, jawabannya itu auto 2P per Q. Selesai. Contoh, misalkan besok soalnya begini. Limit X menuju tak hingga dari tangan 5 per X ya. Dibagi 1 min akar 1 min 7 per X. Gini, jawabannya tadi gimana? 2P per Q. Berarti 2 kali yang sebagai P di sini 5 dibagi yang sebagai Q 7 ya. Jadi hasilnya 10 per 7. Udah gitu aja. Itu kalau keluar di pilihan ganda.
Nanti kalau keluar di IC ada pembahasan khusus tentang ini dengan cara asli ya. Kita lanjut ke soal nomor 27, ini sudah mulai masuk ke soal turunan ya. Jadi kalau saya prediksi IC-nya itu biasanya limit sama turunan. Mungkin nanti ditambahin sama distribusi binomial itu kalau hanya 3. Tapi kalau ada 5 berarti ditambahin kelas 10 sama kelas 11. Oke, turunan ini nomor 27 desainnya sama seperti ini. Ada fungsi linear, ada tangan, kemudian ada fungsi kuadrat dikurangi pi dan dipangkatkan dengan sesuatu. Oke. Caranya turunannya ya. Ini kan bentuk perkalian fungsi. Jadi kita misalkan yang depan jadi U, yang belakang jadi V ya. Sehingga tulis lagi aja U-nya 2x plus 5. Maka U aksennya berarti diturunkan. 2x diturunkan 2. 5 kan 0. Jadi turunnya hanya 2. V-nya ditulis lagi tangan 3x kuadrat minus pi ya. Minus pi itu sama jangka sebenarnya. Pangkat 5. V aksennya berarti kita turunkan ya. Pertama yang kita turunkan itu pangkat teratasnya itu 5. Jadi bentar. Oh, ini langsung berarti turunannya tangan. Turunannya tangan itu adalah sekant kuadrat. Sekant kuadrat dalam kurung 3x kuadrat min pi pangkat 5. Jadi yang pertama diturunkan trigononya dikali ya pangkatnya si fungsi ini. Fungsi yang di dalam trigono. Berarti 5 dikali 3x kuadrat minus pi pangkat 4 ya dikali yang ada di dalam kurung ini kita turunkan jadi 6x atau V aksennya kalau kita tulis ini pindah ke depan ya tulisnya di depan jadi 30x dalam kurung 3x kuadrat min pi pangkat 4 sekant kuadrat 3x kuadrat min pi pangkat 5. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan ke rumus turunan. Turunan dari f aksen x adalah kalau bentuknya uv berarti u aksen v ditambah uv aksen. Lumayan panjangnya. U aksennya di situ 2, v-nya tinggal ditulis tangan 3x kuadrat min pi pangkat 5 ditambah uv aksen. U-nya itu 2x plus 5. V aksennya ini tadi ya. Jadi 30x kali 3x kuadrat min pi pangkat 4 sekant kuadrat 3x kuadrat min pi pangkat 5. Selesai ya. Jadi jawabannya pun panjang. Nanti mungkin yang ini tinggal dikalikan ke 30-nya. Ya, tinggal kita lihat pilihan ganda nanti jawabannya ada di mana. Lanjut ke soal nomor 28, ini masih tentang turunan. F aksen X ya. Jadi besok soalnya berbentuk cos pangkat sesuatu dan ini fungsinya linear seperti ini. Pertama yang diturunkan adalah pangkatnya si cos. 5 cos berkurang 1 jadi 4. 2 min 3x. Ini pertama ya. Dikali ya, jangan lupa dikali. Yang ada di dalam cos berarti 2 min 3x ini kita turunkan. 2 diturunkan kan 0. Min 3x diturunkan berarti min 3. Bentar, saya lupa ya. Pertama yang diturunkan itu pangkatnya si cos, kemudian yang kedua cosnya. Cos itu diturunkan itu min sin, pakai kurung jangan lupa. 2 min 3x seperti ini, dikali lagi terakhir baru yang ada di dalam trigono. Min 3. Seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan. Min kali min jadi plus ya. 3 kali 5, 15. 15 cos pangkat 4 2 min 3x dikali sin 2 min 3x. Ini jawabannya. Kadang jawaban seperti ini itu nggak ada di pilihan ganda. Kenapa nggak ada? Jadi gini. Jawaban ini ada sifat trigonometri yang bunyinya bahwa 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Nah, ini sifat lain dari sudut rangkap. Sehingga kalian harus buat 2 sin ya. 2 min 3x di situ cos 2 min 3x.
Kalian harus buat seperti itu. Sin-nya ini kan udah dipakai, kayak aman ya, sin-nya udah dipakai. Nah, cos-nya ini udah dipakai 1, sehingga di sini tinggal cos pangkat 3, 2 min 3x. Ya. Nah, 2 ini ngambil dari si 15, padahal 15 nggak ada 2-nya, berarti tinggal dikali 15 per 2. Jadi kan kalau dicoret-coret kan ini nggak mengubah bentuk aslinya. Nah, tadi ingat 2 sin cos sama dengan sin 2 kalinya. Berarti 2 sin cos ini itu sama saja sinus 2 kalinya ini. Jadi 4 min 6x dikali cos pangkat 3 2 min 3x dikali 15 per 2. Nah, nanti tinggal kalian lihat jawabannya. Ini ditukar-tukar nggak masalah ya. Yang sesuai dengan bentuk ini. Oke, lanjut soal nomor 29. Nah, ini tentang turunan lagi. Cuma berbentuk pecahan. Caranya kita misalkan yang atas jadi U, yang bawah jadi V ya. Sehingga U-nya tulis lagi aja 1 min sin X. Langsung kita cari U aksen, turunannya si U. 1 diturunkan habis, min sin diturunkan. Min tetap min, sin diturunkan jadi cos X. V-nya di situ sin X dikurangi 3. Nah, ini terpisah ya. Berarti V aksen sama. Sin diturunin tadi jadi cos X. Udah, gitu aja. Turunan dari F, karena bentuknya U per V, rumusnya itu U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Selanjutnya tinggal disubstitusi. U aksennya min cos dikali V. V-nya di situ sin X min 3. Dikurangi UV aksen ya. U-nya 1 min sin X. V aksennya cos X ya. Kemudian dibagi V kuadrat. Berarti sin X min 3 kuadrat. Udah tinggal kita hitung. Min cos kali sin berarti min cosin. Min cos X sin X min. Min kali min plus jadinya 3 cos X. Nah, min 1. Nah, ini langsung. Cos kali 1 kan cos dikasih min. Jadi min cos X. Nah, min sin kali cos. Jadi min sin cos diminin lagi. Jadi plus sin cos. Sin X cos X. Nah, ini dibiarin dulu aja nggak apa-apa. Sin X min 3 dikuadratkan. Nah, kita lihat. Ini sama. Satunya min, satunya plus. Berarti habis. 3 cos kurangi 1 cos. Berarti 2 cos X. 2 cos X. Cari yang atasnya 2 cos X. Nah, ya udah tinggal ini jawabannya ya. Yang D auto ketahuan jawabannya. Oke, untuk yang bawahnya juga sama. Ini nanti yang atas kalian misalkan jadi U, yang bawah juga nanti kalian misalkan jadi V. Lanjut ke soal nomor 30 tentang gradien garis singgung. Nah, ini masih ada hubungannya dengan turunan. Di sini diketahui fungsi Y-nya itu 2 sin dalam kurung 3x min pi per 6. Pi itu sama aja angka ya, sama aja konstan. Artinya kalau diturunin nanti hasilnya 0. Nah, absis ini sama aja X. X-nya pi per 3 pi itu 180. Berarti kalau dibagi 6, 30 derajat. Itu maksud dari absis sama dengan pi per 6. Oke, caranya pertama kita turunkan dulu. 2 tetap ditulis 2 ya. Karena di depan ini sebagai koefisien. Sin diturunkan itu menjadi cos. Cos 3x min pi per 6 langsung aja tulis 30 derajat ya. Dikali, nah yang ada di dalam sinnya ini 3x diturunkan 3. Ini turunannya. Atau kalau kita kalikan 3 ke depan jadi 6 cos 3x min 30 derajat. Itu turunannya. Karena ini ditanyakan gradien. Gradien itu simbolnya M. Gradien itu sama saja. Turunannya X-nya diganti dengan absis. Ya. Berarti 6 cos 3 kali X. X-nya diganti ini. Tadi 30 derajat. Kurangi 30 derajat. Sehingga sama saja 6 cos 90 kurangi 30. 60 derajat. 6 kali cos 60 derajat setengah alias 3. Jawabannya adalah 3. Itu gradien, mencari gradien. Nah, untuk mencari gradien, kalian harus bisa turunan sama nilai-nilai sinus
kosinus tangen dari trigonometri ya. Besok bentuknya fungsinya seperti ini.